Ya, Pak. Mau ngomong apa ya? Hmm, Pak, bismillah dulu, Pak. oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan dan eh, penonton yang nanti mungkin akan melihat presentasi kami. Semoga presentasi ini menjadi hal-hal yang bisa menambah ilmu pengetahuan bagi para penonton atau bagi yang menyaksikan video ini. Video ini dibuat adalah karena ada tugas dari mata kuliah ekonomi internasional dan kebetulan kami mengambil tema perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Kami ini ada 3 personil, yaitu saya sendiri adalah Pepen Komarudin, kedua Muhammad Yosi Laki, dan ketiga Sinta Devi. Kami adalah dari Universitas Pelita Bangsa Cikarang. Baik, saya akan menyampaikan di presentasi kami ini ada 5 poin yang akan kita share kepada presentasi ini. Yang pertama adalah mengenai pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Kedua, tujuan perdagangan internasional. Ketiga, pengaruh perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi. Keempat, dampak positif dan negatif perdagangan internasional terhadap perekonomian Indonesia. Kemudian terakhir ada kesimpulan. Untuk pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional ini adalah suatu sistem pertukaran barang, jasa, teknologi, dan modal antar negara. Ini melibatkan transaksi ekonomi antar penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Jadi di sini adalah banyak sekali transaksi-transaksi dalam berbagai negara. Nah, ini adalah bukan hanya jual beli saja, bukan hanya hanya mengambil keuntungan atau mengambil suatu barang, tapi di sini banyak hikmah-hikmah dari perdagangan ekonomi secara internasional. Karena di sini juga ada politik, di sini juga ada terpengaruh oleh kebijakan-kebijakan negara, ada hubungan bilateral, sehingga pertumbuhan ekonomi ini bersifat sangat luas sekali, di mana dampak-dampaknya akan banyak sekali. Nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, di mana ada kerugian atau dan keuntungan dalam perdagangan internasional. Baik, untuk menyingkat waktu, kita lanjutkan ke Mbak. Silakan, Mbak. Yang selanjutnya ada tujuan dari perdagangan internasional. Ini kita bahas ada 3 poin, yaitu yang pertama adalah memperluas pasar, kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat hubungan internasional. Perdagangan internasional sendiri memungkinkan negara-negara untuk memperluas pasar di luar batas domestik mereka itu sendiri atau di luar batasan domestik dari negara itu sendiri. Kemudian perdagangan internasional sendiri dapat menjadi pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi antar negara, dan perdagangan internasional sendiri dapat memperkuat hubungan diplomatik dan ekonomi antar negara. Salah satu contohnya yaitu dari memperluas pasar, adanya produk-produk UMKM yang kita perjualbelikan gitu ya, seperti batik, kopi,
dan kerajinan tangan yang dijual ke negara-negara seperti Amerika Serikat dan Jepang melalui platform ekspor dan e-commerce internasional seperti Amazon dan Alibaba. Kemudian adanya ekspor kelapa sawit dan batu bara yang menyumbang besar pada devisa negara. Dan yang terakhir adanya kerjasama ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Itu merupakan perjanjian dagang dengan negara-negara seperti China dan Australia yang meningkatkan kerjasama di bidang ekspor dan impor dan investasi. Next, Pak. Kemudian adanya pengaruh perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi, itu ada ekspor, impor, neraca perdagangan, dan produk domestik bruto atau PDB. Nah, untuk ekspor sendiri, ekspor adalah penjualan barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya seperti tadi ya, Indonesia mengekspor komoditas seperti kelapa sawit, batu bara, karet, kopi, dan produk tekstil ke negara seperti India, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Kemudian ada impor. Impor adalah pembelian barang dan jasa dari luar negeri untuk digunakan atau dijual di dalam negeri. Itu Indonesia mengimpor bahan baku industri seperti mesin, elektronik, dan gandum dari negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia guna mendukung kebutuhan produksi dan konsumsi domestik. Kemudian ada neraca perdagangan. Neraca perdagangan itu selisih antara nilai ekspor dan impor. Contohnya di Indonesia adalah Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan pada beberapa bulan di tahun 2024 berkat kenaikan ekspor komoditas seperti batu bara dan nikel. Namun defisit bisa terjadi saat impor barang konsumsi atau negara energinya meningkat secara drastis. Kemudian yang terakhir ada produk domestik bruto atau PDB. PDB sendiri adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam negeri dan digunakan sebagai indikator utama pertumbuhan ekonomi. Contohnya di Indonesia adalah kenaikan ekspor produk manufaktur dan pertanian berkontribusi besar terhadap peningkatan PDB di Indonesia, terutama setelah pandemi COVID. Perdagangan internasional sendiri, terutama ekspor, dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Ekspor yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan negara dan menciptakan surplus neraca perdagangan yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun impor sendiri yang terlalu tinggi dan tidak seimbang dengan ekspor dapat menyebabkan defisit neraca perdagangan dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Kak Yosi. Silakan Kak Yosi. Ya, terima kasih atas oleh Pak Pepen atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dan negatif dari perdagangan internasional sendiri terhadap perekonomian di Indonesia. Yang pertama, dampak positif yang bakalan kita hasilkan dari perdagangan internasional ini adalah dapat meningkatkan hubungan baik antar negara dan membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Yang kedua adalah dapat menciptakan lapangan kerja baru melalui peningkatan ekspor dan impor. Yang terakhir adalah mempermudah akses masyarakat terhadap barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri atau yang harganya lebih terjangkau di luar negeri. Dan yang selanjutnya itu ada dampak negatif dari perdagangan internasional sendiri terhadap negara Indonesia. Yang pertama itu perdagangan internasional sendiri dapat berdampak negatif, yaitu bisa memicu perilaku konsumtif atau ketergantungan pada barang impor. Jadi persaingan di dalam negerinya itu menjadi kurang karena kita sendiri terpaku dengan produk-produk impor gitu. Yang kedua ada dapat melemahkan industri dalam negeri karena kalah saing dengan produk impor. Nah, kalau misalnya produk impornya sendiri terlalu murah dan kita itu ketergantungan dengan produk impor, maka besar kemungkinan untuk industri dalam negerinya tersebut melemah dan akan berdampak atau berefek kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara itu sendiri. Yang terakhir adalah perdagangan internasional yang tidak seimbang ya. Impor lebih besar daripada ekspor, dapat memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah dan menyebabkan defisit neraca perdagangan. Ya, seperti yang kita ketahui, tiap negara itu mempunyai yang namanya mata uangnya atau nilai tukar rupiahnya masing-masing. Ya, ketika nilai tukar rupiahnya ini melemah, berarti salah satu faktornya itu adalah tingkat impor yang lebih besar daripada ekspornya. Nah, itu akan menyebabkan kurs atau mata uang negara tersebut melemah. Ya, lanjut Pak. Nah, yang terakhir adalah kesimpulannya. Ya,
Kesimpulannya itu adalah perdagangan internasional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Sinta dan saya sendiri tadi mengenai dampak positif dan negatifnya, perdagangan internasional itu sangat berpengaruh gitu terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Maju mundurnya suatu negara itu bisa jadi bagaimana perdagangan internasionalnya itu tersebut. Seperti kita ambil contohnya itu negara Cina yang mereka sendiri sudah bisa bersaing dengan negara Amerika yang notabene-nya negara Amerika tersebut adalah negara yang superpower. Itu semua diperoleh karena mereka memiliki perdagangan internasional yang luas gitu. Tingkat ekspor dan impor mereka itu terbilang tinggi gitu kan ya, sehingga menyebabkan negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Dan yang terakhir adalah perdagangan internasional dapat memberikan manfaat seperti perluasan pasar, peningkatan efisiensi produksi, dan akses ke barang dan jasa yang tidak tersedia dalam negeri. Yang sebagaimana kita ketahui ya, bahwa setiap negara itu pasti punya batasnya masing-masing gitu kan ya. Ketika dia memutuskan untuk perdagangan internasional, itu dapat memberikan manfaat seperti peningkatan efisiensi produk yang tadiannya mungkin dalam negara tersebut sumber daya manusianya kurang mumpuni gitu. Kita bisa mengambil manfaat dari negara lain dengan mendatangkan manpower dari negara lain yang bisa memberikan impact atau manfaat bagi proses produksi tersebut sehingga produksi lebih efisiensi dan terstruktur gitu. Dan beberapa bahan-bahan atau material dalam negeri yang tidak tersedia itu kita bisa impor dari negara lain sehingga kita bisa memproses menjadi barang jadi dan kita bisa jual dengan harga lebih mahal gitu yang tidak tersedia di negara kita sendiri. Ya, mungkin cukup sekian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Yosi dan terima kasih Kak Sinta. Semoga paparan kita bermanfaat bagi orang banyak. Mohon maaf atas kesalahannya. Dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.